Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Sampo palsu dengan merek terkenal ditemukan di Pasar Lampung. Masyarakat umum sudah banyak mengetahui bahwa barang palsu keberadaannya masih menjadi sebuah problematika, khususnya bagi mereka yang berposisi sebagai konsumen. Sebab bukan rahasia kalau barang palsu dari berbagai merek sangat banyak ditemukan di pasaran. Belakangan Lampung menjadi daerah sorotan akibat dari dijadikannya sebagai pasar untuk menjualkan produk kosmetik atau kecantikan palsu. Melansir dari tribunnews.com, pada Jumat 31 Desember 2021, Ditreskrim Sus Polda Banten mengungkapkan hal tersebut. Lampung menjadi pasar sasaran perdagangan kosmetik palsu berupa shampoo dan minyak rambut dengan mengklaim beberapa merek terkenal seperti Pantene, Clear, Sunsilk, Dove, Head and Shoulders, serta Gatsby. Kasubdit Indak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, Kompol Condro Sasongko, dalam keterangannya menyebutkan produk palsu tersebut telah diedarkan di Lampung terhitung sejak 3 tahun lalu. Bersama daerah lain di sekitarnya seperti Palembang dan Banten, itu sendiri yang merupakan daerah tempat produksi sampo palsu tersebut. Dari hasil penyelidikan yang telah dikembangkan, ternyata pabriknya adalah di wilayah hukum Tangerang. Kemudian ditetapkan satu orang sebagai tersangka berinisial HL. Untuk diketahui, HL berusia 28 tahun merupakan pengelola sekaligus penanggung jawab gudang tersebut. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Koordinator Infokom Kantor BPOM di Bandar Lampung Zamroni menyebut pengungkapkan produk kosmetika palsu dengan Lampung sebagai objek pasar merupakan suatu hal yang harus diseriusi, baik untuk pedagang maupun pembeli produk itu sendiri. Pasalnya, diakuinya pengungkapan produk palsu dengan klaim merek terkenal tidak mudah untuk ditemui. Dari sampling dan pengujian laboratorium, tidak ditemukan produk tersebut palsu. Menurutnya, hal tersebut akibat dari produk asli dari barang palsu yang dipalsukan telah mendapatkan izin edar oleh BPOM. Produk-produk yang telah disertifikasi BPOM sendiri, lanjutnya telah terdata secara digital dalam laman cek bpom.pom.go.id. Lewat laman itu juga masyarakat bisa mengetahui produk-produk lain yang sudah mendapatkan izin BPOM atau belum. Menyoal terkait bagaimana pengawasan BPOM sendiri, ia bertutur pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan mulai dari pengidentifikasian kandungan hingga penjualan dilakukan sesuai prosedur. Termasuk itu untuk barang yang dijual melalui pasar konvensional maupun pasar online. Ia pun mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mengecek barang sebelum melakukan pembelian, termasuk untuk produk obat-obatan dengan jenis kosmetika. Pasalnya bukan untuk merawat ataupun memperbaiki. Barang palsu meskipun itu mengklaim brand yang terkenal tetap akan berdampak buruk untuk tubuh manusia. Berita selanjutnya, libur tahun baru tempat wisata di Tanggamus dipadati pengunjung. Ribuan pengunjung mendatangi tempat-tempat wisata di Kabupaten Tanggamus saat libur tahun baru pada Sabtu tanggal 1 Januari 2021. Pengunjung yang datang mulai dari rombongan keluarga, teman-teman sebaya, komunitas, dan banyak juga pasangan muda-mudi. Meski banyak juga lanjut usia sampai anak-anak yang dominan. Asalnya pun mulai dari Tanggamus saja sampai luar daerah seperti Bandar Lampung atau kabupaten atau kota lain di Lampung. Beberapa tempat yang jadi langganan mengisi liburan termasuk tahun baru seperti air terjun Wailalaan. Ratusan pengunjung datang ke tempat yang berlokasi di Pekon Kampung Baru, Kota Agung Timur. Menurut Wilson, salah satu petugas yang sekaligus pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanggamus, tiket yang sudah dikeluarkan lebih dari 800 tiket, meski yang masuk lebih banyak lagi.
Hal ini karena untuk anak-anak tidak diberi tiket atau bebas hitungan. Tiket hanya diberikan pada pengunjung dewasa dengan tarif Rp10.000 per orang. Ia mengaku di luar itu ada tarif parkir kendaraan dengan nilai Rp10.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk sepeda motor. Selanjutnya tempat ini ramai dalam hari libur tahun baru, sedangkan sehari sebelumnya masih sepi. Dan perkiraannya pada Minggu 2 Januari 2022 juga akan ramai. Di tempat ini pengunjung bisa menikmati pemandangan air terjun Wailalaan dan embusan angin yang datang terus-menerus seiring air yang jatuh. Pengunjung pun bisa mandi di aliran air dari kolam jatuhan air. Setelahnya pun bisa bilas karena banyak toilet didirikan untuk mandi bilas. Selain fasilitas tersebut, di lokasi ini pun banyak gazebo, baik biasa atau beratap, yang bisa digunakan untuk duduk bersama. Lantas banyak pula taman-taman dan tempat untuk bersuah foto. Tempat wisata lainnya yang juga dipadati pengunjung yakni Butterfly di Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting. Tempat ini adalah kolam renang dan tempat rekreasi air. Ada 4 kolam dengan berbagai kedalaman yang bisa digunakan untuk berenang. Dan untuk kolam paling dangkal disediakan bagi anak-anak yang dilengkapi dengan perosotan dan berbagai patung. Hal itulah yang menjadi magnet para pengunjung yang selalu meramaikan tempat ini di saat libur. Dan umumnya pengunjung adalah keluarga. Menurut Cipto, salah satu pengelola tempat ini, pengunjung yang datang sekitar 1.000 orang dengan berbagai usia. Untuk tiket masuknya hanya Rp10.000 bagi dewasa dan anak-anak. Tarif tersebut turun dari semula yakni Rp15.000 bagi dewasa. Hal ini sebagai penyesuaian kondisi ekonomi masyarakat. Lalu ditambah parkir kendaraan untuk mobil hanya Rp5.000 dan sepeda motor hanya Rp3.000 per unit. Ia pun mengaku pengunjung ramai saat libur tahun baru, meski tetap diharapkan pada minggu nanti pun tetap ramai. Sedangkan libur Natal lalu sama seperti akhir pekan pada biasanya. Tempat wisata lainnya pun tidak kalah ramai seperti Bukit Idaman di Gisting. Tempat ini pengunjung bisa nikmati pandangan Gunung Tanggamus berikut perbukitan dan lembah sekelilingnya. Untuk masuk ke tempat ini tarifnya hanya Rp10.000 per orang, ditambah dengan parkir Rp3.000 untuk sepeda motor. Lantas ramai pula Pantai Muara Indah di Kota Agung. Di tempat biasa menyaksikan pemandangan laut perairan Kota Agung, berikut perahu-perahu nelayan dan penyeberangan yang lego jangkar. Di tempat ini pun ada taman-taman, gazebo-gazebo dan juga mainan mobil-mobilan bagi anak yang bisa disewa. Berita selanjutnya, pengunjung tempat wisata di Bandar Lampung meningkat pada libur tahun baru. Tempat-tempat wisata di Bandar Lampung mengalami peningkatan pengunjung di libur nasional tahun baru 2022. Meski mengalami peningkatan, sejumlah pengelola tempat wisata mengklaim tinggi peningkatan pengunjung tidak terlalu signifikan. Dito Dwi misalnya, pengelola objek wisata Lengkung Langit Bandar Lampung mengaku di 1 Januari tahun 2022 ini peningkatan jumlah pengunjung hanya sekitar 20% saja dari hari normal di masa pandemi COVID-19. Dalam masa waktu tersebut dan dilihat dari sejumlah indikator seperti jenis kendaraan dan lainnya, pengunjung yang hadir di masa tahun baru 2022 mayoritas berasal dari luar daerah Lampung seperti Palembang, Jakarta, Bandung, dan lainnya. Akibat dari tak membludaknya jumlah pengunjung, pengelola Lengkung Langit tidak terlalu repot untuk mengontrol penerapan protokol kesehatan di kawasan wisata tersebut. Sama seperti anjuran pemerintah setempat, di pintu masuk disediakan barcode yang hanya bisa di-scan dengan aplikasi Peduli Lindungi. Di mana itu untuk mengontrol jumlah pengunjung agar tidak terlalu berkerumun dan memastikan pengunjung sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Senada owner Lampung Walk Karina Sitepu mengaku hanya sedikit peningkatan terjadi di awal tahun kali ini. Membahas soal operasi tempat wisata, pada masa tahun baru kali ini pemerintah setempat diketahui hanya membatasi jam operasionalnya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang mana operasionalnya tempat wisata diizinkan dibuka terhitung sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat.
dengan kapasitas pengunjung maksimal 30% dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memastikan tidak ada kerumunan. Berita selanjutnya, rapid test antigen di Stasiun Tanjung Karang turun jadi Rp35.000. PT Kereta Api Indonesia di Fre 4 Tanjung Karang menurunkan tarif layanan rapid test antigen. Tarif baru mulai berlaku pada hari Sabtu 1 Januari 2022. Tarif untuk layanan yang hanya diperuntukkan bagi pelaku perjalanan kereta api itu, yakni sebesar Rp35.000 untuk sekali uji sampel. Tarifnya turun Rp10.000 dari harga sebelumnya. Manajer Humas PT KAI di Fre 4 Tanjung Karang Jaka Jakasi mengatakan, layanan tersebut bisa didapatkan calon penumpang di 4 stasiun, yakni Tanjung Karang, Kota Bumi, Martapura, dan Batu Raja. Dengan semakin terjangkaunya harga tersebut, diharapkan calon pelanggan dapat memanfaatkan layanan tersebut dalam melengkapi persyaratan sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Ia berucap, selain keterangan bebas COVID-19, calon penumpang masih harus melengkapi syarat perjalanan dengan moda transportasi kereta api lainnya. Calon penumpang dengan usia di atas 17 tahun wajib telah mengikuti vaksinasi COVID-19 dengan dosis tuntas. Kemudian syarat ini dibuktikan dengan scan kode menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. 12 hingga 17 tahun minimal dosis pertama dan tidak dipaksakan untuk anak di bawah 12 tahun untuk menyertakan bukti vaksinasi. Sementara untuk calon penumpang dengan kondisi penyakit penyerta atau komorbid, sehingga tidak dianjurkan secara medis untuk melaksanakan vaksinasi, maka calon penumpang harus menyertakan keterangan dokter. Berita selanjutnya, PT ASDP sediakan reservasi tiket melalui online. Menjelang arus balik libur tahun baru 2022, PT ASDP menyediakan reservasi tiket perjalanan bagi para penumpang kapal feri melalui online di Ferizi. Pengguna jasa diimbau agar membeli tiket secara mandiri melalui www.ferizi.com atau aplikasi Ferizi dan sales channel resmi Ferizi yaitu gerai Alfamart atau agen Briling. Solikin mengatakan dalam proses pengisian data agar mengisi identitas diri dan kendaraan secara lengkap sesuai dengan KTP dan juga STNK. Serta pastikan seluruh jumlah penumpang dalam kendaraan terdata di dalam tiket agar terdata dengan baik dan benar di dalam data manifest kapal. Solikin menambahkan, pengguna jasa yang telah membeli tiket harus tiba di pelabuhan lebih awal. Penumpang yang sudah melakukan check-in dan cetak boarding pass di pelabuhan paling cepat 2 jam sebelum jadwal masuk pelabuhan dan paling lambat sesuai jadwal masuk pelabuhan yang dipilih oleh pengguna jasa. Apabila pengguna jasa yang tiba di pelabuhan melebihi waktu jadwal masuk pelabuhan yang dipilih, maka tiket akan hangus, sehingga pengguna harus membeli tiket kembali via online. Solikin menjelaskan jika terjadi kendala yang dihadapi dan dapat menyebabkan keterlambatan, dapat melakukan reschedule atau refund tiket paling lambat 2 jam sebelum jadwal masuk pelabuhan. Pihaknya memastikan layanan penyeberangan arus balik tahun baru 2022 seperti sarana dan prasarana serta dukungan dari seluruh stakeholder termasuk pengguna jasa ASDP dengan kapasitas terpasang yang memadai. Melalui pembelian tiket online Ferizi, maka trafik selama arus berangkat Nataru sangat lancar dan antrian dapat diminimalisir. Solikin mengimbau pengguna jasa agar tetap mewaspadai akan cuaca buruk yang terjadi selama bulan Desember. Solikin mengatakan pada periode layanan Nataru ini pihaknya juga menerapkan proses screening atau stopper di sejumlah titik akses jalan menuju pelabuhan. Perlu diketahui sejumlah lokasi yang menjadi lokasi screening yakni di rest area tol kilometer 20.
Berita selanjutnya, kasus DBD di Mesuji meningkat drastis. Musim penghujan di akhir tahun 2021, kasus demam berdarah di Kabupaten Mesuji meningkat drastis. Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Mesuji, yakni Suyono, peningkatan kasus DBD di Mesuji meningkat sejak November 2021. Peningkatan DBD ini dimulai sejak bulan November 2021, di mana pasiennya sendiri warga Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya. Sebab kata Suryono, kasus DBD sejak awal Januari 2021 hanya terdapat 3 pasien, Maret 1 pasien, Juni 1 pasien, dan Agustus 1 pasien. Sedangkan pada November 2021 terjadi peningkatan kasus DBD sebanyak 5 pasien dan dilanjutkan pada Desember 2021 8 pasien. Meskipun demikian, sampai saat ini pihaknya masih bersyukur bisa mengatasi kasus DBD ini. Sebab sampai saat ini pihaknya bisa mengatasinya dan belum menyebabkan pasien yang meninggal dunia akibat DBD. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.